Shalom adik-adik. Selamat pagi. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Luar luar biasa. biasa. Yes. Nah, hari ini kita akan beribadah. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, Engkau berkati kami, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, semuanya adik-adik berdiri. Kita mau menyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, semuanya mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau mempersiapkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberkati guru kami yang akan mengajarkan tentang firman-Mu hari ini. Dan kami semua anak-anak-Mu, biarlah kami duduk tenang, duduk dengan rapi, memasang telinga dengan baik sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau berfirman, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak ajak untuk berdiri, kita menyanyi Alkitab, Alkitab. Alkitab, suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku siap mendengar
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan baik-baik, nanti sama-sama dengan gurunya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang anak yang mempunyai hati yang sangat mulia. Siapakah namanya dan bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Anak-anak yang di rumah, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Apa kabar? Tetap semangat ya. Nah, saya harap supaya anak-anakku semua tetap semangat dan juga tetap dalam keadaan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibu mohon kepada anak-anakku sekalian supaya semuanya duduk dengan tenang, dengan sopan, dan masing-masing mempersiapkan Alkitabnya, sebab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebuah kisah atau sebuah cerita, terlebih dahulu saya bertanya kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Siapa yang sudah pernah berbuat baik untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkannya? Saya ulangi, siapa yang sudah pernah berbuat baik untuk menolong orang yang membutuhkannya? Nah, saya harap semua anak-anakku sudah pernah melakukannya demi untuk menolong orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita akan mendengar dan sekaligus belajar dari seorang anak kecil yang melakukan sesuatu untuk menolong orang banyak dengan apa yang dia bisa lakukan. Sekarang kita akan mendengar sebuah kisah di mana seorang anak yang bernama Katrina Komale yang menjadi berkat bagi orang lain karena melakukan sesuatu untuk menolong orang banyak. Katrina Komale, dia tinggal bersama dengan orang tuanya di Pennsylvania, di bagian Amerika. Katrina Komale ini masih sangat muda. Dia baru berusia 5 tahun ketika peristiwa malaria dialami oleh anak-anak yang ada di Afrika. Sehingga pada saat ibunya Linda sedang menonton atau melihat film dokumentari yang bercerita tentang memerangi demand penyakit malaria, di mana dalam kisah itu diceritakan bahwa dalam waktu 30 detik seorang anak meninggal akibat penyakit malaria. Katrina yang tiduran di sofa menghitung-hitungan sampai ke 30. Lalu dia melompat dari sofa dan mengatakan kepada ibunya dengan sangat sedih, "Ibu,
seorang anak telah meninggal. Kita harus menolongnya. Mendengar perkataan anak yang disampaikan oleh Katrina, ibunya segera melihat internet dan melihat bagaimana penyakit malaria membunuh anak-anak yang ada di Afrika. Dan juga menjelaskan kepada Katrina bahwa penyakit malaria sangat mengerikan. Dan ketika anak-anak kena penyakit malaria, maka dia akan mudah meninggal. Sehingga terjadilah percakapan antara Katrina dengan ibunya. Dan Katrina menyampaikan bahwa kita harus menolong mereka. Dia juga bertanya kepada ibunya, mengapa anak-anak di Afrika bisa kena malaria? Ibunya menjelaskan bahwa penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk dan nyamuk yang ada di Afrika terlalu banyak sehingga mereka gampang sekali kena penyakit malaria. Lalu Katrina bertanya bagaimana cara mengatasinya. Ibunya menjelaskan bahwa penyakit malaria bisa dicegah dengan memakai kelambu yang direndam dengan insektisida, yaitu sebuah bahan kimia yang bisa membunuh racun yang ada atau yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh ibunya, langkah pertama yang dilakukan oleh Katrina adalah dengan menggunakan uang jajan atau uang yang dipakai untuk makan di sekolahnya. Dia gunakan dan juga uang untuk pembeli boneka Barbie dia gunakan sehingga jumlah uangnya terkumpul sebanyak $10 dan itu dia mengajak kepada ibunya untuk diantar ke supermarket untuk membeli sebuah kelambu yang cukup besar dan bisa membuat atau bisa dimuat 4 orang. Kelambu tersebut langsung dikirim melalui organisasi Nothing But Nest, yaitu suatu organisasi yang mengenangi pengiriman kelambu untuk anak-anak yang ada di Afrika. Seminggu kemudian, Katrina menerima surat dari organisasi tersebut yang berisi ucapan terima kasih. Dan dalam surat itu disampaikan juga bahwa donatur yang termuda adalah Katrina. Dan juga disampaikan bahwa ketika Katrina bisa memberikan 10 kelambu, maka dia akan mendapat penghargaan dari organisasi tersebut. Dengan semangat, Katrina mengumpulkan beberapa kegiatan, termasuk dalam mendatangi semua teman-teman yang ada di sekolah minggu dan juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mengumpulkan dana untuk pembelian kelambu yang akan dikirim ke Afrika. Dan juga dia juga membuat sebuah penghargaan dari dirinya sendiri, di mana dalam penghargaan itu ada ucapan terima kasih dan ada tanda tangan Katrina. Sehingga uang yang terkumpul pada saat itu langsung dikirim dan juga ada di dalamnya berbagai macam kelambu yang dikirim ke sana. Selanjutnya, Katrina mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari organisasi tersebut, yaitu suatu penghargaan Duta Kelambu. Dan juga dalam penyampaian itu melalui surat disampaikan kepada Katrina bahwa kelambu yang dia kirim ditujukan kepada sebuah desa yang disebut Stiga HH, di mana di desa itu ada 550 penderita malaria. Mendengar apa yang disampaikan oleh organisasi tersebut,
Katrina merasa bahwa kelambu yang dia kirim tidak mencukupi dengan jumlah penderita malaria. Sehingga dengan semangat dia mengumpulkan lagi segala kegiatan, bahkan dia menggalang dana dan juga melalui seorang pendeta jemaat, dia diperkenankan untuk mencari dana di gereja itu, dan melalui penggalangan dana di gereja tersebut terkumpul dana sebanyak $800. Hal ini semakin meningkat ketika Katrina dan teman-temannya berkeliling gereja, dari gereja ke gereja yang lain, sehingga dana yang terkumpul sebanyak $6.316. Semuanya itu dibelikan kelambu dan dikirim melalui organisasi tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Katrina dan teman-temannya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar, diposting di internet oleh organisasi yang menangani kegiatan tersebut. Sehingga nama Katrina semakin tersebar, bahkan banyak orang yang terpanggil untuk memberikan sumbangan. Sehingga mereka semakin banyak memberikan bantuan kepada penderita malaria yang ada di Afrika. Dan juga Katrina semakin banyak dipanggil untuk memberikan pidato tentang kepedulian terhadap korban malaria. Bahkan pada umur 10 tahun, Katrina dipanggil oleh Presiden Clinton untuk masuk ke istana untuk memperingati hari raya atau hari malaria. Dengan adanya kegiatan ini, itu menjadi motivasi bagi orang-orang, bahkan anak-anak yang seusianya. Melalui kisah ini, kita dapat belajar, khususnya anak-anakku, sekalipun masih kecil, sekalipun masih muda, mungkin ada yang umurnya 5 tahun ke bawah atau 5 tahun ke atas. Yang pasti bahwa Katrina baru usia 5 tahun, dia sudah bisa melakukan sesuatu, dia sudah bisa mengumpulkan dana untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi orang yang ada di Afrika. Demikian juga kita, selaku anak-anak Tuhan, sekalipun kita masih kecil, tetapi ingat bahwa anak-anakku semua di tangan atau di setiap anak-anak ada karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hendaknya kita pakai semua untuk melakukan sesuatu demi untuk menolong orang lain. Misalnya, kalau ada teman kita yang tidak mempunyai makanan, baru kita punya, kita berbagi. Kalau ada teman kita yang tidak punya minuman, kita punya, hendaknya kita berbagi. Atau ada teman kita yang sakit, kita bisa menolong, apakah itu dengan mendoakan atau dengan memberikan sesuatu, apakah itu berupa uang, berupa makanan dan minuman, demi untuk menolong teman kita yang mengalami kesulitan. Dan biarlah kita selalu memohon kepada Tuhan supaya kita juga selalu dimampukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Hai teman-teman, nama saya Abel. Hari ini saya mau membaca ayat hafalan, yaitu yang diberikan tugas kakak-kakak, yang itu ayat
ayat 1. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul melalui Nabi Samuel 1 ayat 3. Jawab, Tuhan perintah kepada Saul supaya engkau mengalahkan semua bangsa Amalek. Nomor 2, mengapa Tuhan tidak berkenan kepada Saul? Ayat 11, jawab, karena dia tahu bahwa Saul tidak taat kepada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ibu akan memberikan ayat hafalan untuk dihafal pada minggu yang akan datang. Ayat hafalan untuk anak kecil. Sekali lagi, ayat hafalan untuk anak kecil terdapat dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian yang kedua, ayat hafalan untuk anak tanggung atau anak besar kelas 4 sampai kelas 6, yaitu Galatia pasal 5 ayat 14. Galatia pasal 5 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ibu harap supaya ayat hafalan ini dihafal dengan baik. Ada untuk anak tanggung dan ada untuk anak kecil. Tadi sudah disampaikan, semoga diperhatikan dan dicatat dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Sama seperti dalam cerita kita hari ini, Catherine yang membagikan kelambu kepada orang-orang yang ada di Afrika. Nah, karena itu mari kita menyanyi lagu Mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Semua persembahannya dilipat baik-baik, kemudian nanti dikirim ke gereja. Untuk mengirimi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Dan sekali lagi saya harapkan supaya anak-anakku semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan sopan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kita berdoa. Ungkapan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Oleh karena saat ini kami sudah bisa mendengar akan firman-Mu. Juga bisa mendengar cerita atau kisah tentang Katrina Komale yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh memahami, boleh mengerti, dan mentaati, bahkan siap untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kami selalu berbuat baik kepada setiap orang dan mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Ya Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Kami mohon jamah dan kuduskan mereka, supaya di dalam pertumbuhannya, baik secara jasmani maupun rohani, boleh bertumbuh, boleh berkembang di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan anak-anak-Mu, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang sedih, biarlah Tuhan yang akan menghibur, jika ada yang berputus asa, berikan pengharapan. Berkati akan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak kami, khususnya tugas melalui belajar online. Ya Bapa di surga, berkati juga orang tua mereka, Bapak dan Ibu mereka, kakak dan adik, bahkan segenap keluarga. Kami percayakan kepadamu, biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu akan selalu menuntun keberadaan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, segala harapan, bahkan rencana pekerjaan orang tua dari anak-anak kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati, supaya orang tua selalu diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua yang terlibat dalam pelayanan, khususnya tim multimedia, bahkan tim musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, security, koster, bahkan para pendeta. Semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kesambutan untuk mengangkat tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat persembahan anak-anak kami, bahkan mungkin persembahan orang tua. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, supaya persembahan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai dalam pelayanan. Berkat Tuhan yang ada pada anak-anak-Mu dan pada orang tua mereka, Tuhan berkati, supaya berkat Tuhan itu dapat digunakan dengan baik, dan biarlah dari dalamnya selalu ada ungkapan syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, lalu berkenanlah mendengar doa kami. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus padaku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus padaku, kasih Yesus padaku. Nah, adik-adik, semuanya duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan dipimpin oleh Kak Ita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami selama seminggu ini. Kiranya apapun yang menjadi tugas dan kewajiban kami, Engkau yang akan memampukan dan berkati. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!